ya, pecah pembuluh darah karena ada aneurisma ya. Setelah diselidiki, didiagnosa, ternyata ada aneurisma, dan aneurisma itu adalah pembuluh darah yang tidak sehat, lemah dan ada seperti gelembung atau balon. Sehingga ketika ada tekanan darah yang tinggi, maka dia bisa pecah. Dan 5 bulan yang lalu saya mengalami pecah pembuluh darah sebelah kiri dan sebelah kanan. Sungguh setelah saya dioperasi kepalanya, makanya saya pakai topi ini karena rambut saya digundulin ya. Itu saya bingung. Suami saya bilang, "Ma, kamu kena stroke." Lalu saya bilang, "Kok bisa?" Pertanyaan saya, kok bisa? Karena terus terang nih saya bilang ya sama wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Saya percaya ini bisa menjadi satu trigger buat kita untuk kita benar-benar lebih terhubung secara akurat dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena tiap malam saya berdoa, saya tengking stroke, saya tengking serangan jantung, saya tengking semuanya. Kalau dibilang dan tampak luar, mungkin orang tahu saya adalah wanita yang bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena saya punya kegiatan doa di gereja, saya punya persekutuan doa, saya bisa khotbah, saya sharing dengan banyak orang. Saya menguatkan orang, jemaat di gereja dan juga wanita-wanita yang ada yang Tuhan percayakan untuk saya bisa bicara. Jadi ketika saya keluar dari rumah sakit, saya ada sekitar 2 minggu, 15 hari di rumah sakit. Dokter memutuskan untuk saya di DSA, di mapping, dilihat ya seperti apa sih ini kondisi otaknya, lalu dirujuk ke rumah sakit PON. Saudara, betapa saya itu sedih sekali hati saya, hancur sekali hati saya ketika saya ada di PON. Saya melihat ada orang yang sudah gak berdaya, duduk pun sudah tidak bisa, ada yang kepalanya mungkin nunduk begini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku melihat dan menyaksikan ini, sebenarnya aku bisa menjadi salah satu seperti mereka. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan tidak ada satupun cacat di tubuh saya. Walaupun saya masih ada sering kadang diserang oleh trauma ya, psikosomatis, di mana ada gejala yang tidak nyaman karena ada emosi-emosi yang negatif. Tidur juga kadang saya merasa takut ya, karena yang namanya penyakit stroke itu datangnya bukan karena saya pemakan yang lahap atau suka makan B2 atau enggak, saya makan biasa saja, tetapi pola istirahat saya terganggu selama 2 minggu. Saya tidurnya tidak bisa tenang karena kalau mau dibilang begini, orang sering bilang begini, Bu Lois apa yang dipikirin Bu? Ada persoalan yang berat atau seperti apa? Kalau persoalan itu di dalam hidup kita selalu ada ya. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, wanita-wanita yang sudah dilatih Tuhan untuk menghadapi banyak hal dan berdoa untuk setiap hal yang kita lewati, dan kita selalu melihat kemenangan, itu persoalan itu sesuatu yang biasa ya, artinya ya mau tetap ada, mau sudah lewat, bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan, buat kita percaya ada Tuhan, pasti kita bisa lewati. Tapi persoalannya bukan persoalan atau pergumulan karena ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kondisi jiwa saya ini nggak akurat. Saya mengalami begini, bagaimana saya
saya mulai melihat kehidupan saya yang kurang terus. Saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini. Nah, itu memang awal dan itu tanda dari awalnya saya introspeksi. Waktu kita introspeksi, harusnya kita akui dosa kita terima pengampunan, that's it, selesai ya. Tapi ini enggak, saya terus malah lebih condong kepada mengasihani diri. Kok saya begini ya? Kok begini ya? Belum lagi saya punya masalah dengan anak kedua saya. Kenapa begini dia ya? Kita kan hamba Tuhan, kok begini sih hidup kita? Seringkali kita kalau sudah disebut embel-embel hamba Tuhan, pendeta, gembala, kita itu lupa. Yang dandanin kita bukan Tuhan, kita dandanin diri kita sendiri. Dipoles sana, poles sini, tanpa kita sadari. Karena udah ada embel-embelnya, pendeta hamba Tuhan. Nggak boleh begini. Anak hamba Tuhan harus begini. Sebagai ibu harus begini. Semuanya seperti ada tuntutan sebagai seorang yang bisa dilihat sebagai hamba Tuhan. Dan saya mengalami, saya lelah di situ. Walaupun banyak yang Roh Kudus sudah sampaikan kepada saya, tetapi kenapa kok saya nggak bisa ngeh? Kenapa saya nggak bisa menyadari itu? Ya itu tadi, mungkin nanti saya lupa bawa bukunya ya. Ini ada buku yang saya terima dari Ibu Suci, dan ini dari Ibu Dr. Odi ya. Satu kali saya dikunjungi oleh Ibu Suci, saya melihat Ibu Suci menerobos itu. Karena di awal saya pulang dari rumah sakit, sebenarnya suami saya pengennya nggak ada dulu yang besuk. Tapi saya melihat wajah Ibu Suci penuh kemenangan ketika sudah ada di depan saya. Saya melihat banget tuh, bersama Pak Ferdi. Jadi Ibu Suci datang langsung bawa buku ini. Waktu Ibu Suci bawa buku ini, saya langsung melihat Tuhan sedang bicara dengan saya tentang ini, spirit, soul, and body. Karena saya mengalami, saya bergelut dengan jiwa saya yang gelap. Saudara, kita udah melayani loh. Tapi ketika jiwa tidak bersepakat dengan roh, gak akan ada transformasi. Cuma ada aktivitas rohani, kegiatan rohani, tapi kita tidak pernah mengalami transformasi. Tetap iri hatinya, tetap suka menggerutunya, tetap suka bersungutnya, suka memperkarakan segala sesuatu yang kecil-kecil diperkarain, tetap judging, menghakimi, tetap. Terus apa bedanya kita sama yang bukan milik Kristus? Itulah akhirnya selama 2 minggu yang menjadi pergumulan saya nggak puas dengan kondisi saya. Saya gembala bersama dengan suami menggembalakan jemaat gereja ya, dengan jemaat yang tidak banyak di Bekasi. Satu kali Tuhan itu membuat hati saya gelisah. Makanya waktu dikatakan stroke, waduh, hamba Tuhan kok stroke. Kita sering bergantung dengan penilaian perkataan orang. Kenapa tuh? Dosa apa tuh? Ya. Nanti saya mau sharekan ketika saya keluar, itu saya luar biasa, sukacitanya luar biasa. Seperti Tuhan selesaikan banyak hal yang saya pikirkan. Lewat saya dioperasi dengan pecah pembuluh darah. Jadi Ibu Suci waktu datang bawa ini, saya bilang, Ibu, ini kayaknya yang Tuhan bicara sama saya, spirit, soul, and body. Karena saya bergelut dengan jiwa saya sempat melihat ada sosok yang gelap, tubuh, jiwa, dan roh. Ini 3 pribadi loh. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tubuh, jiwa, dan roh yang sepakat, Tuhan hadir. Kerajaan Tuhan ditegakkan.
pemerintahannya ditegakkan. Jadi saya ngalamin itu. Persoalan saya di situ. Jiwa saya begitu menuntut supaya saya rohani. Kamu nggak rohani, makanya saya melihat, aduh Tuhan, apa yang mau dilepaskan kepada jemaat kalau modelnya saya begini? Sampai akhirnya saya minta, saya nggak mau khotbah lagi, jangan. Saya minta yang lain. Kenapa? Karena buat saya mau kasih apa? Karena saya yang tahu diri saya. Seringkali kita terus naik ya, karena kan baik atau tidak baik waktunya harus, tapi kita harus lihat bobot apa yang dilepasin. Kita bisa lepasin bobot padang gurun, tapi kalau kita mengalami kehidupan kita, yang kita lepaskan bobot kehidupan, sehingga orang bisa mengalami bagaimana, yes, punya pengharapan, yes, ada iman, yes, kasihnya nambah sama Tuhan, bukan malah berkurang. Jadi saya bilang sama Ibu Suci, saya baca. Waktu saya baca ini, saya awali dengan membaca kata pengantarnya terlebih dahulu. Karena apa? Saya pengen tahu yang nulis ini kenapa sih kok nulis ini? Alasannya apa? Latar belakangnya apa? Jadi kalau kita terima buku, jangan juga langsung kita nggak semua buku layak untuk dibaca. Kita harus lihat siapa penulisnya, seperti apa dia mengalami Tuhan, seperti apa dagingnya ini ditanggulangi Tuhan. Ya, jadi waktu saya terima buku ini saya baca. Lalu tibalah satu saat saya membaca dan saya melihat bab pertamanya. Bab pertamanya itu judulnya Cermin Tuhan. Saudara, saya langsung kaget. Saya kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena ternyata ini seperti mimpi saya. Jadi sebelum saya mengalami stroke, saya dikasih sama Tuhan ada sekitar 4 mimpi. Dan mimpi yang terakhir itu yang Tuhan kasih ke saya, mimpinya itu seperti ini. Coba bisa ditampilkan, minta tolong tadi yang saya sudah kasih. Saya ada di dalam acara pasar malam di mimpi itu ya. Lalu saya tiba-tiba melihat tas saya kehilangan tas kosmetik dan tas obat. Di mana itu tas kosmetik saya, tas obat saya, di mana saya cari. Lalu ketika saya cari, saya melewati cermin. Cermin itu standing mirror, cermin yang berdiri gitu. Waktu saya melewati, tiba-tiba saya nggak melihat diri saya, tapi saya melihat satu sosok. Ya, bisa ditampilkan? Tiba-tiba saya melihat satu sosok, dan sosok itu ternyata seperti ini. Ini saya minta tolong ChatGPT gambarin mimpi saya. Waktu saya lewat, ternyata di cermin itu saya melihat wanita bangsawan, tapi sedang hamil, pakai baju warna biru velvet. Ini ChatGPT mungkin ya seperti ini menerjemahkannya, tetapi saya melihat kayak Cinderella, gimana sih rambutnya gitu ya. Tapi dia sedang hamil. Di buku ini, bab pertamanya itu bicara tentang cermin. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa arti mimpi ini? Begitu banyak mimpi Tuhan kasih sebelum saya mengalami stroke. Saya terbilang begini sama Tuhan, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih firman, Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan kasih banyak buat saya investasi ilahi. Tapi kok saya nggak ngalamin transformasi? Saya yang tahu saya ngalamin apa enggak, saya yang tahu. Jemaat bisa kita bohongi, orang bisa kita bohongi, tapi kita yang mengerti apa yang terjadi sama diri kita, kita yang tahu. Transformasi nggak akan terjadi
sebelum kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita harus ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu buku ini sangat penting. Spirit, soul, and body. Karena roh kita menyala-nyala, tapi belum tentu jiwa kita juga ikut menyala-nyala. Tubuh kita bisa kelihatannya aktif di gereja, melayani, belum tentu jiwanya juga sepakat. Jiwanya malah mungkin lagi ngedumel. Bosen nih pelayanan begini-gini aja. Kok orangnya makin dikit? Itu yang terjadi sama saya. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasanya kenceng. Tapi apakah benar luar biasa? Tapi ketika jiwa bersepakat dengan roh, jiwa itu bicara identitas kita, keberadaan kita, ego kita, perasaan kita, selera kita. Termasuk ketika kita melayani, kita juga bertumbuh menjadi seorang yang takut akan Tuhan, Kristen. Juga bisa jadi Kristen jiwani, juga bisa. Bukan Kristen spiritual, jiwani. Saya mau ke gereja ini karena gereja ini begini. Makanya saya bertumbuh di sini. Alasan pertumbuhannya karena seleranya, kesukaannya. Tapi Kristen yang spiritual, anak Tuhan yang spiritual, dia gak berdasarkan itu. Makanya jiwa kita harus digarap, harus didisiplin. Bahkan sering kali saya, kalau ini tubuh saya mulai ngeluh, ya, mulai ngeluh, jiwa saya mulai memperkarakan hal-hal kecil di dalam gereja, di dalam pelayanan, saya mulai stop loh. Diam kamu. Karena kita sudah mulai ngerti bahwa mulai ada sabotase supaya kita tidak akurat dengan Tuhan. Jadi hari ini saya dikasih tema, ya, tema acara ini menjadi wanita yang bergaul karib. Mungkin kita semua yang di sini, di tempat ini, kita sudah punya hubungan kita bangun dengan Tuhan. Tetapi apakah kita tahu hubungan kita sudah akurat atau belum? Kita harus dapat kesaksian dari Tuhan. Amen. Coba kita buka dulu firman Tuhan ya di Yohanes 3 tentang kesaksian Yesus kepada Natanael. Yohanes 3 ayat berapa itu ya? Ada yang sudah dapat? Yohanes 3 Yesus bersaksi tentang Natanael. Dia punya kesaksian tentang Natanael, bahwa engkau adalah Israel sejati. Coba ada yang bisa bantu saya? Yohanes 1 ya? Yohanes 1 ayat 47. Oh, Yohanes 1 ayat 47. Coba kita lihat. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ada kesaksian dari mulut Yesus tentang Natanael. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita terima kesaksian dari Tuhan tentang diri kita? Pernah nggak kita terima kesaksian Tuhan tentang gereja kita? Kita harus terima kesaksian dari mulut Tuhan tentang diri kita, supaya kita tahu kita sudah akurat apa belum. Karena kalau enggak tadi ada pernyataan roh terhubung secara akurat. Terus ada pernyataan roh tadi ruang-ruang
Saya melihat banyak yang seharusnya sudah mengalami terobosan, tapi masih terus ada di dalam ruangan karena nyaman. Sudah lihat, pintu itu adalah tempat kita keluar dan menerobos, tapi kita nggak mau ke sana. Karena kita tidak mau bayar harganya. Kita nggak mau lebih akurat lagi, kita tidak mau lebih lagi kenal Tuhan. Ini persoalannya di mana? Di jiwa kita yang belum selaras dengan roh. Ya, jadi kita melihat bahwa, nih kita lihat Lukas 14 ya. Jadi saya melihat bahwa waktu saya kena serangan stroke 5 bulan lalu, itu Tuhan bikin sel perhentian buat saya. Kita lihat di Lukas 14. Kita lihat di Lukas 14. Lukas 14 tentang melepaskan segala sesuatu, itu di ayat berapa? Lukas 14 ayat 25. Oke, coba kita lihat ya. Maaf ya, saya sekalian ya, kita biar kita bisa juga melihat ayatnya. Lukas 14 ayat 25. Oke. Lukas 14 ayat 25, coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ini dia begini nih ceritanya. Di belakang banyak orang. Yesus berpaling berarti ada momen dia berhenti. Berhenti, terus Yesus bilang begini, aku mau berjalan lebih jauh. Kalau kamu mau ikut, ini ada anggarannya, ada harganya. Makanya tadi ada yang melihat ruang demi ruang, makin terang, makin terang. Sebenarnya itu adalah pintu untuk kamu nggak di situ-situ terus, sudah waktunya ayo keluar, masuk lagi ke ruang yang berikutnya. Orang kalau sudah mengalami kejenuhan, mengalami burnout, mengalami yang namanya bosan. Pernah ada satu kali yang ngomong sama saya, Bugem, saya kok bosan ya melayani. Saya bilang, bosan itu manusiawi, tapi nggak rohani. Berarti ada fokus yang sudah mulai berpindah. Fokusmu bukan Tuhan lagi. Lalu di sini kita lihat ayat 26 ke 27. Ya, kita lihat setelah Yesus berpaling begini, apa yang Yesus sampaikan? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu, ayat 28 ya, kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran. Jadi ikut Yesus ada anggarannya. Ikut Yesus ada anggarannya. Apa anggarannya? Pikul salib, sangkal diri. Ini spirit dari Hikanos loh, ya. Ini nggak bisa dilakukan kalau tidak ada sangkal diri dan pikul salib. Bagaimana kita mau bilang bahwa semuanya itu Tuhan? Kalau ego kita kuat sekali, kita bangga sekali dengan diri kita, gimana kita mau bilang bahwa itu Tuhan semua yang kerjain? Ya itu akhirnya jadi cuma slogan-slogan. Karena Tuhan. Tapi kita tahu hati kita bilang apa? Ya karena aku begini-begini, makanya jadinya jadi begini. Itu pelayanan jiwa. Itu pelayanan jiwani, bukan spiritual. Termasuk Tuhan pernah ngomong ke saya, orang yang suka relawan. Suruh saya bantu, saya pengen banget bantu gereja ini. Bisa saya bantu bersih-bersihin apa.
Atau mungkin bisa saya bantu Bu untuk bisa sharing-sharing ke anak sekolah minggu. Saya dapati kalau itu bukan Tuhan yang utus, itu lancang. Tubuh Kristus kita di sini ya, kita beroperasi dengan tubuh Kristus, ya. Kita beribadah dalam roh, ibadah tubuh Kristus. Kita tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang bukan menjadi bagian kita. Jadi ada di dalam Tuhan itu, Tuhan bilang lancang, nggak disuruh kamu lakukan. Nah itu kan spiritnya Hikanos. Spirit Hikanos kan begitu. Kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi di sini kita lihat ada anggarannya. Untuk ikut Tuhan nggak terus kelas 1 terus, kelas 2 setia sih, tapi kelas 2 terus. Nggak naik berarti ya. Udah dikasih pintunya tadi, yang lihat ruangan tadi. Dikasih pintunya, harusnya dia udah tahu. Keluar ke situ, masuk level berikutnya. Tapi nggak mau, udah nyaman di sini. Saya pun mengalami bagaimana lawatan Tuhan. Sampai saya mikir begini loh, kok dilawan Tuhan malah kena sakit? Harusnya kan apa gitu? Itu awalnya juga saya berpikir begitu. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa persenjatailah dirimu sama dengan apa yang Yesus pikirkan, ya. Persenjatailah dirimu dengan penderitaan. Ada ayatnya ya. Awalnya saya bilang begini, Tuhan, kok saya ini dihukum apa gimana sih Tuhan? Tapi Roma 8 ayat 1 bilang tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Sudah tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Tapi dikatakan apa? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? 1 Petrus 2 ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya terima kasih karunia. Tapi kok kondisinya begini, stroke. Tapi saya tidak mengalami yang namanya dihalangi sehingga saya bisa tetap melayani. Saya tetap masih bisa melakukan tugas saya sebagai seorang ibu. Saya mengucap syukur. Dan saya mulai melihat ini bukan penghukuman, tapi ini kasih karunia Tuhan. Dan kita lihat lagi, firman Tuhan berkata bahwa di dalam kita sebagai umat perjanjian baru itu sudah tidak ada lagi hukuman. Tapi yang ada apa? Didikan. Coba ya, 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 bilang begini, ayat tentang hukuman menjadi didikan. Di 1 Petrus 4 dulu ya, ayat 1 bilang begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi kalau ada persoalan, penderitaan, kesesakan di dalam hidup kita, jangan cepat-cepat ditangking. Itu adalah salah satu bentuk didikan Tuhan yang akan membawa kita lebih dahsyat lagi. Menghadapi segala sesuatu di dunia nggak gampang goyang, nggak gampang runtuh kita, tetapi nggak gampang hanyut oleh apa yang dunia ini katakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada didikan Tuhan yang memperlengkapi kita, ya. Jadi hukuman sudah tidak ada lagi di dalam Kristus. Yang ada apa?
Didikan itu buat siapa? Anak yang dikasihi. Amin. Saya mau kasih lihat itu ayatnya ada di 1 Korintus 11. Maaf ya saudara, saya ini nggak bisa main lama-lama handphone, tidak bisa baca juga terlalu lama, jadi nggak bisa nunjuk begini. Jadi makanya kalau ini saya nulis, nah makanya saya harus cari-cari. Nah, 1 Korintus 11, coba kita lihat ya 1 Korintus 11, supaya kita punya ayat-ayatnya. Saya tidak bicara atas pendapat saya, tetapi saya sungguh bicara karena ada firman. Nah, 28. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi selalu ada waktu khusus Tuhan buat mendidik kita, sehingga kita nggak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau dunia dihukum, itu murka. Tapi kalau kita dididik, itu kasih. Amin. Jadi selalu ada waktu Tuhan untuk mendidik kita, karena Dia mengasihi kita. Jadi di sini saya langsung melihat begitu besar kasih Tuhan, sampai Dia membuat satu perhentian buat saya, selai perhentian di mana saya cuma disuruh menikmati kasih. Salah satunya saya menikmati kasih dari pelayanan wanita GPI lewat Ibu Suci dan Ibu Odi, di mana saya bisa membaca buku ini, dan buku ini sungguh menguatkan. Bahkan saya melihat apa yang keluar dari rumah sakit itu, saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang terjadi sama saya sebenarnya? Kok saya bisa alami ini? Apa yang terjadi sama saya? Semuanya ada di sini. Akhirnya saya dengan bingung mau berkata-kata apa, mau ngomong ngejelasinnya gimana, kok semua di sini ada. Ini dialami juga oleh Andrew Wommack. Jadi setiap kita akan mengalami bagaimana Tuhan akan buat sela, perhentian, ya. Kita merasa kita udah melayani, apa sih yang nggak bisa saya lakukan di dalam pelayanan? Worship bisa, WL bisa, khotbah bisa, terima tamu bisa, apa pendoa bisa, semuanya saya bisa. Saya ini serba bisa. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang berhenti. Aku mau bicara dengan kau. Yuk kita buat perjanjian dulu, covenant, sebelum perjalanan dilanjutkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu stroke itu, kalau saya ada salah Tuhan, melakukan sesuatu di dalam pelayanan gereja, atau saya kurang tunduk, atau saya apa, adalah saya pasti punya banyak salah. Mulai itu ya, dakwaan, tuduhan itu ada ya. Tapi yang saya lihat, persoalan kita anak-anak Tuhan itu, satu kali saya ngalamin psikosomatis yang dimana saya ngalamin, kenapa nggak tenang ya? Mau tidur saya selalu tanya sama Tuhan, dilatih sama Tuhan membawa sampai kepada akarnya. Kamu tuh nggak tenang gara-gara apa? Coba sampai ke akar, tarik, sampai saya melihat akarnya. Oh ini, oh. Jadi saya mulai bisa mengenali setiap persoalan psikosomatis saya, nggak tenangnya saya, senewennya saya, itu karena saya menarik sampai saya ketemu akarnya. Dan saudara tahu nggak, kadang-kadang takut apa kata orang, apa pendapat orang. Nanti Tuhan, nanti orang gimana ya kalau ngelihat begini gimana? Nggak penting sebenarnya. Sebenarnya kita bisa tenang kalau kita lepasin semua itu. Akhirnya saya lepaskan. Tuhan, aku lepaskan. Waktu saya lepaskan, tiba-tiba Tuhan kasih lagu, biar saya tidurnya nyenyak. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Jadi tujuan iman kita apa sih selama ini kepada Tuhan Yesus? Keselamatan jiwa kita. 1 Petrus 1 ayat 9 coba. Nah yang ini saya hafal. 1 Petrus 1 ayat 9. Tujuan iman kita untuk keselamatan jiwa kita. Karena jiwa kita nanti akan kembali berhadapan dengan Tuhan. Roh akan kembali kepada yang mempunyai, yaitu Tuhan. Tubuh akan kembali kepada tanah. Tetapi jiwa kita itu yang akan berhadapan nanti dengan penghakiman. Maka yang dikatakan apa? Yang akan mengalami penghakiman pertama siapa? Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Saya mengalami dan saya merasakan saya lagi mengalami penghakiman. Tetapi bukan untuk dibinasakan. Karena Tuhan bilang, waktu saya keluar rumah sakit, Tuhan ngomong begini, Lois, tidak ada satu orang pun yang kubiarkan binasa. Saya mengucap syukur. Berarti Tuhan tuh gak ngitungin dosa kita, gak ngeliatin kelemahan kita. Tapi jiwa ini yang belum bersepakat dengan roh, ini selalu ngulang. Kamu gak begini sih, kurang begini. Lihat dong si ini begini. Kamu kurang begini, lihat anak-anakmu, lihat. Semuanya kita mengalami dibandingin sama yang lain. Sehingga senewannya kita, khawatir, gelisahnya kita karena apa? Apa kata orang? Bukan apa kata Tuhan. Dokter bisa bilang begini, ibu udah sembuh ya? Kita langsung sehat 1000%. Tapi waktu Tuhan bilang, you are healed. Oh bener ya? Sekarang siapa yang harus kita percayai? Kita harus percaya Tuhan dong. Dan kalau bisa, setelah kita membaca buku ini, saya dengar buku ini dibagikan ya di sini. Memang membaca buku ini gak langsung merubah kita, tapi kita harus punya tekad. Aku harus lebih dari sebelumnya. Amen. Lebih apa? Lebih akurat. Amen. Kita bisa karib, menurut kita karib, menurut orang karib. Tapi kok banyak kejadian di dalam rumah saya, keluarga saya, anak saya, suami saya kok yang enggak sesuai dengan janji Tuhan. Berarti ada yang enggak akurat. Berarti ada yang tidak akurat. Sampai ada didikan, berarti ada yang tidak akurat. Sampai saya kena stroke, berarti ada yang tidak akurat sama saya. Makanya ada didikan. Itu kasihnya. Tapi mari kita sebagai wanita-wanita Allah, pilihan Allah yang kita sedang bertekun untuk cari Tuhan, cari kebenaran, cari kerajaannya. Kita jangan cuma aktif untuk acara, program gereja, tapi punya satu tekad, gairah untuk bisa punya kehidupan yang memang benar-benar cuma sama Tuhan. Amen. Hari-hari ini, ke depan nanti, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa hidup supranatural. Amen. Cuma sama Tuhan. Amen. Ya. Dulu waktu saya ngomong begini, dalam hati saya masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, masih punya pegangan lain. Tapi waktu Tuhan bawa saya kepada satu momen dan satu keadaan, saya nggak punya kendali lagi. Lalu saya melihat cuma Tuhan aja. Nah, disitulah saya baru melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Setelah saya mengalami stroke, saya mengalami bagaimana Tuhan menyelaraskan semua cara pola pikir saya, suasana hati saya, dasar keyakinan saya yang selama ini salah. Saya banyak punya iman negatif. Saudara, iman negatif tau gak? Iman negatif tuh takut. Itu iman negatif, bisa jadi loh apa yang kita takutkan bisa mendatangi kita. Khawatir, gelisah, curiga, iman negatif. Jangan begini, jangan itu iman negatif. Itu perlu dibersihkan semua supaya kita akurat. Akurat itu bicara terhubung dengan Tuhan secara tepat.
Bukan cepat, tapi tepat. Kalau cepat itu karena kita butuh validasi nih, cepat ya. Kita pengen dilihat orang. Semua urusannya penilaian manusia, nggak pernah ada penilaian Tuhan. Saya melihat rata-rata kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang sedang giat di dalam ministry atau apapun lah, pencapaiannya belum kepada perkenanan Tuhan. Bahkan berlomba-lomba ingin menjadi serupa dengan dunia, bukan dengan Yesus. Tapi di sana pelayanan enak loh, PK-nya gede, makanya udah apa ya? Oh, mereka makmur deh pokoknya kalau di sana pelayanan. Aduh, di sini aduh gimana ya? Gue udah dipakai di ibadah utama loh. Gue WL ibadah utama loh. Nggak main-main loh bisa sampai ke posisi itu. Buat apa? Kalau dilihat nggak ada esensinya itu semua. Pengejaran kita untuk posisi dalam pelayanan, untuk apapun yang kita kejar itu sama persis dengan orang dunia mengejar posisinya. Jadi hari ini kalau kita nggak serupa dengan Yesus, ya sebenarnya malu sih. Saya terus terang, saya 2 minggu saya nggak bisa tidur itu, saya malu. Seperti saya melihat diri saya malu banget. Bandingin pas khotbah sama hari-hari. Tapi hari ini saya ngalamin bagaimana Tuhan, terima kasih. Transformasi bukan terjadi sama saya aja. Saya merasakan ada sesuatu pribadi yang lain sama saya. Ada sesuatu yang lain sama saya. Saya ini pemarah loh orangnya. Tapi kenapa kok bisa sih saya udah nggak bisa marah lagi. Marah itu udah nggak bisa yang seperti sebelum saya masuk. Bisa tinggi suara saya. Saya bilang ini hebat juga nih suara saya bisa tinggi begini. Hamba Tuhan bisa bersungut, bisa menggerutu, menilai ini, menilai itu. Dihabisin nama Tuhan. Jadi saya melihat Tuhan membuat transformasi. Amin. Ketika seorang ibu itu ditransformasi Tuhan, anak-anaknya juga akan mengalami. Saya langsung melihat anak-anak saya bilang, kenapa bisa berubah begini ya? Bukan soal karakter, bukan soal apapun. Banyak hal berkat-berkat yang harusnya sudah mereka dapat sebelumnya, itu terbuka semua. Karena keakuratan. Ketika kita akurat, maka kita lihat, kok ini berkat belum jebol-jebol? Ya karena ada yang gak akurat. Hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Tuhan gak pernah menahan berkat-berkat itu. Tapi ingat ya, Tuhan gak buat kita bahagia. Karena definisi bahagia itu daging. Bahagia itu kalau punya uang banyak, rumah 2, mobil 3. Bahagia tuh kalau kolesterolnya nggak tinggi, gulanya tidak tinggi, ya. Bahagia tuh, oh kita bahagia. Jadi kita punya kebahagiaan berdasarkan sesuatu yang dapat binasa. Makanya waktu saya sakit, Tuhan kasih ayat ini, 1 Korintus 15. Ayat saya kalau lihat lagi bicaranya begini. Yang tidak dapat binasa, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Makanya setiap ada mulai pusing telingan, ya, sisa-sisa dari stroke, saya langsung lepasin ayat ini. Aku mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan semua yang dapat binasa, termasuk nama-nama penyakit stroke, aneurisma, saya sebut nama-nama penyakit saya, ditelan oleh semua, ditelan oleh yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa kita kenakan sebagai senjata terang itu Yesus Kristus. Dan semua nama-nama yang disebut penyakit apapun yang ada di Efesus 2 itu ditelan. Kita deklarasi yang
tidak dapat binasa menelan semua yang dapat binasa. Termasuk persoalan-persoalan di dunia ini. Ditelan itu semua. Kita perkatakan dengan indah. Dan saya dikasih ayat ini, saya perkatakan dan saya setiap hari terus dalam waktu saya di tempat tidur. Saya ini amazing, saya bisa berdiri begini ya. Lama, tadi sempat nari-nari juga. Sebenarnya biasanya itu tensi langsung naik, saya bisa ngerasain. Tapi karena itu indah dengan Tuhan. Amin. Pak merasakan bagaimana Tuhan berikan kekuatan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tidak dapat binasa itu Yesus Kristus. Amin. Harus kita kenalkan sebagai senjata terakhir. Manusia baru, melawan manusia lama itu suka bersungut, suka takut, suka gelisah. Suka mikir, aduh ntar sakit apa lagi nih, aduh ntar kata dokter apa nih, semuanya yang ditelan semua di tangan Yesus. Yang tidak dapat binasa menelan semua yang dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Penyakit, sebutin namanya apa? Persoalan apa? Sebutin namanya. Semua yang ada di dunia ini dapat binasa. Tapi Yesus itu tidak dapat binasa. Dia sudah mati buat kita, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga dan sediakan tempat buat kita. Jadi kita akan sama dengan Yesus. Kita akan mengalahkan maut, karena maut itu adalah musuh yang terakhir yang akan dikalahkan. Hari-hari ini maut masih bentuk antek-anteknya kecil-kecilan. Takut itu maut tuh. Gelisah itu maut. Khawatir itu maut. Itu antek-anteknya. Kalau terus-terusan ada dalam hidup kita, lama-lama kita sakitan. Jadi berubah jadi sakit penyakit. Jadi itu antek-antek semua, gelisah, takut, semuanya itu antek-anteknya. Dan akhirnya kita akan menghadapi yang namanya kematian kayak kemarin. Terus terang, saya sempat tanya sama Tuhan, kalau seorang hamba Tuhan dia masih takut mati, itu gimana ya Tuhan? Aduh, memang Tuhan itu luar biasa menjawab semua pertanyaan saya lewat waktu saya dilawat Tuhan. Pecah pembuluh darah itu. Semua yang di otak saya, yang saya pikir saya ini apaan aja ditanyain semua ya. Langsung dalam sekejap. Saya pengang dulu. Cus, pecah langsung. Jadi saya melihat bagaimana ini saya ditundukkan Tuhan. Jiwa, pikiran, nggak ada yang pintar, nggak ada yang hebat, nggak ada yang bisa rohani. Rohani itu cuma Tuhan yang bisa bikin kita rohani. Makanya hikanos, nggak ada. Kita tuh nggak bisa rohani, frustasi kita. Karena rohani paling kita seminggu, habis seminggu balik lagi. Rohani. Jadi nggak ada. Jangan pernah bercita-cita, pokoknya saya ingin rohani saya setingkat Benny apa, jangan, nggak akan pernah. Dan itu yang saya alami ketika saya menuntut diri saya untuk saya bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti apa. Tujuannya bukan untuk Tuhan. Kalau ada tuntutan itu berarti apa? Perjanjian lama, Taurat. Tuhan nggak pernah nuntut. Tuhan memberi dengan tujuannya bukan untuk memuliakan dan saya baru sadari ternyata itu bukan Tuhan. Itu buat harga diri saya. Harga diri saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Saya ingin, saya punya sesuatu untuk bisa. Saya rasa ini bukan saya doang ya. Ini banyak deh. Cuman belum muncul aja. Karena terus terang ini muncul ketika saya membaca satu buku dan saya menerima pewahyuan tentang penundukan diri. Penundukan
menundukkan diri dan ketaatan. Di situ saya melihat, aduh, bukan gua banget ini. Aduh, ngeri banget. Pelayanan itu bukan masalah pinter khotbah, bukan pinter ngajar, bukan pinter WL, bukan ternyata. Tunduk, taat, itu nilai kekekalannya ada. Yang nilai bukan gembalanya, tapi yang nilai adalah Tuhan. Jadi yang Tuhan nilai itu tunduk sama taatnya. Bukan hebat ya khotbahnya, hebat ya WL-nya. Ternyata yang dilihat dan dinilai tunduk dan taat. Penundukan. Nah, selamat siang Pak Gembala, bukan begitu, itu tunduk. Hati kamu Tuhan tahu. Tuhan tuh selalu lihat sikap hati. Termasuk sikap hati kita juga diselaraskan sama Tuhan. Kadang seringkali senyum shalom, hatinya dia lagi. Ya deket-deket ah. Jadi apa? Sikap hati, mulut, ini, sama. Makanya bilang jangan seperti orang munafik. Ya, itulah munafik kalau nggak selaras. Tubuh, jiwa, dan rohnya nggak selaras itu munafik. Makanya saya katakan kalau mau ingetin aja, kalau udah dapat buku ini dibaca. Baca, minta tuntunan Roh Kudus. Kita tuh nggak bisa baca buku biar baca Alkitab tanpa tuntunan Roh Kudus. Oh, gue mau baca 10 pasal baca nih, percaya nggak ketemu apa-apa, dan nggak jadi apa-apa juga. Makanya hari ini segala sesuatu yang kita lakukan harus ada pengertiannya. Berdoa harus ada pengertiannya, memberi persembahan harus ada pengertiannya, perjamuan kudus ada pengertiannya. Jangan semua ya waktunya perjamuan kudus tuh dibilang, kalau kita tidak dengan cara yang layak bisa mati, bisa sakit. Ya, jadi pastikan ibadah kita punya pengertian. Apa yang kita lakukan kita ngerti, karena pengertian itu yang akan membangkitkan iman kita. Ya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu apa? Dosa. Ada di Roma 14 ya, dosa. Tetapi iman tanpa perbuatan perbuatan tanpa iman dosa. Jadi segala sesuatu itu ukurannya di iman kita. Iman harus dibangkitkan lewat apa yang kita terima dari Tuhan, pengertian, roh wahyu, hikmat, ya. Jadi ketika firman ini disampaikan, ya, kita ini bukan sedang berkhotbah. Saya bukan sedang berkhotbah. Siapa namanya? Ipung bukan sekedar bersekedar nyanyi, tapi ada impartasi. Waktu ada impartasi, itulah sebenarnya nilainya satu ibadah. Ada impartasi, bukan cuma khotbahnya bagus ya bagus, tapi nggak ada impartasi karena nggak punya kehidupan. Yang khotbah sendiri kehidupannya nggak ada, jiwa, tubuh, rohnya masih satu sana, satu sini, satu sana. Makanya apa? Kita harus akurat, tubuh, jiwa, roh kita harus utuh. Kita harus jadi pribadi yang utuh waktu melayani. Tubuh, jiwa, dan roh satu melayani Tuhan. Jangan rohnya melayani Tuhan, jiwanya lagi mikirin yang lain. Ya, menjadi akurat itu karena ada keutuhan di dalam kita melayani Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita melayani Tuhan. Makanya dikatakan di undangan dibilang apa? Henok bergaul dengan Allah lalu dia terangkat. Dia bukan terangkat rohnya aja, tubuh jiwanya juga semuanya, sebadan-badannya terangkat. Karena apa? Utuh. Saya percaya nanti pengangkatan juga mungkin seperti itu. Ketika ada yang utuh, kita akan mengalami bagaimana kita diangkat Tuhan. Seperti itu. Jadi yang saya dapat di mimpi ini bicara tentang identitas baru
Tuhan lagi bicara tentang identitas baru. Lois, jangan lihat terus tentang dirimu. Lois, kamu jangan memandang terus dirimu. Aku punya rancangan, dan rancanganku seperti ini. Kita jadi bangsawan kerajaan surga, punya pola pikir kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga, punya sikap hati seorang bangsawan kerajaan surga. Jadi itulah yang kita imani, bukan melihat lagi, duh kamu gak bisa ini, kamu orangnya begini, hati kamu begini. Mulut juga harus selaras ya dengan firman. Semuanya ketika kita akurat, maka semuanya akan selaras dengan Tuhan. Semua akan selaras dengan firman. Sehingga ketika kita akurat, maka kita akan lihat apa? Ternyata berkat-berkat Tuhan itu memang ada. Selama ini kan kita bilang itu berkat dari Tuhan. Padahal itu bukan berkat dari Tuhan. Itu berkat karena kita ngusahain diri sendiri. Setan pun bisa kasih berkat. Ternyata Tuhan menolong. Padahal Tuhan menolong. Kita yang minta tolong. Belum minta tolong ke Tuhan, kita sudah kemana-mana supaya kita bisa tertolong. Jadi kita bisa lihat berkat Tuhan yang murni, yang sejati. Kalau kita akurat. Kalau kita akurat, berkat Tuhan yang sejati akan datang buat kita. Oh ini benar nih dari tangan Tuhan langsung ini. Bukan karena saya ngomong ini, jadi sini ngomong ke ini. Ini akhirnya nolong saya, bukan. Ngerti ya? Belajar menantikan berkat Tuhan yang asli langsung dari tangan Tuhan. Jangan kita cuma kesaksian, kemarin saya nggak ada uang, tiba-tiba di rekening saya ternyata ada usaha-usaha yang lain. Tapi kalau Tuhan, saya terus terang, saya mau sampaikan, jadilah akurat. Jadilah akurat dengan Tuhan, punya hubungan. Engkau tidak akan lagi nunggu-nunggu berkat Tuhan. Mana nih kita udah pelayanan 20 tahun, kok begini-gini aja? Gak akan. Kita akan melihat berkat Tuhan datang. Kita akan lihat orang yang gak akurat sama kita diperdamaikan. Kita akan melihat, kok yang biasanya dia nusuk saya dari belakang, kok ini dia dukung saya. Itu kan keakuratan. Karena ada sesuatu yang tidak akurat di dalam diri kita. Itu yang membuat semuanya berbelok. Tuhan bilang apa? Dengan orang yang lurus, tapi orang belat-belit, aku belat-belit. Ada kan firman-Nya di Amsal? Jadi Tuhan gak pernah nahan berkat kita, tetapi kita tidak sesuai dengan frame-nya Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita hari ini, saya percaya kita semua terima ya pesan Tuhan ya. Dari pernyataan roh tadi, Tuhan ada di sini. Dia mau kita terhubung. Itu. Dan yang ketiga kan, ruang-ruang tadi. Tadi yang dapat siapa ruang-ruang tadi? Ruang-ruang tadi itu bicara apa? Sebenarnya kita tahu pintu untuk keluar, masuk ke level berikutnya kita tahu. Tapi kita terus masih berputar di tempat yang sama karena kita tidak mau bayar anggarannya. Kalau sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, seperti sudah mulai, aduh ini apa lagi sih kok pelayanan? Itu tanda Tuhan suruh kamu ropos, tapi ada harga yang dibayar. Ya. Jadi waktu saya masuk rumah sakit, Tuhan bilang begini, Lois, masuk dulu rumah sakit, aku yang beresin semuanya. Terus saya bingung, beresin apa Tuhan? Saya bingung beresin apa? Tuhan tahu begitu banyak ada di dalam hati saya, pikiran saya, yang sebenarnya Tuhan juga ngerti. Itu harus dibereskan, dan Tuhan bereskan. Saya melihat Tuhan membereskan segala sesuatu, membereskan hubungan-hubungan yang tidak harmonis, keluarga, leader, teman pelayanan, dimanapun. Berkat-berkat yang nyumbat, sumbatannya dilepasin sama Tuhan. Dan saya melihat anak-anak saya diberkati. Anak saya yang paling besar sampai bilang begini, Ma,
Caca mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu saya harus ngomong dulu ke dia, Ca, sungguh-sungguh sama Tuhan, Ca. Tuhan itu, tapi apa impartasinya? Apa yang ditransfer ke anak ini? Cuma nasihat, nggak jadi apa. Ada sesuatu. Kita harus punya kesungguhan yang sama. Anak kita akan kena transfer kesungguhan kita sama Tuhan, bukan cuma bawelnya kita. Nasihat nggak bisa bikin berubah. Jadi waktu ada impartasi, karena saya Mama, makasih ya, Mama udah setia. Udah deh, Mama, Caca surprise, Caca masih bisa bicara sama Mama. Karena sebelumnya saya sudah didatangi sama pendoa bilang begini, Bu Lois, tanggal 29 kemarin waktu Ibu operasi kedua, Ibu itu udah datang sama Tuhan Yesus, Bu. Ibu sudah jalan digandeng Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Ibu balik. Terus Ibu bilang sama saya, Ibu lihat saya nggak, Bu? Saya lagi doain Ibu. Ibu lihat saya nggak dalam roh? Enggak. Ibu bilang gini, Oi, tolong bilang sama suami dan anak-anak saya jangan doain saya lagi. Saya udah senang sama Tuhan Yesus. Jadi Ibu udah jalan. Tapi Tuhan Yesus bilang, suami dan anak-anak ini butuh kamu balik. Jadi sebenarnya saya udah nggak ada tanggal 29 November yang lalu. Dan saya mendengar kesaksian dari beberapa teman saya, teman-teman yang meninggal dengan pecah pembuluh darah. Bukan hanya satu, saya dua. Pecah pembuluh darah. Mereka akhirnya punya kesaksian, Luis, bener ya, Tuhan itu ada sama lu ya. Saya rindu banget. Itu kerinduan saya. Waktu orang bukan cuma gini, ih khotbahnya bagus, ih sharingnya bagus, ih ujiannya bagus deh kamu. Bukan. Ada Yesus sama kamu. Itu harus. Kalau enggak kita belum berhasil. Jadi utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini, karena apa? Mereka belum lihat Yesus sama kita. Sama aja lo sama gue. Yang dikejar sama, yang dicari sama, masih takut juga, khawatir juga, masih sama. Nah itu PR kita. Itu jadi PR kita. Gimana Tuhan supaya gak takut? Sampai keluar rumah sakit, saya sampai sudah ngalamin, saya gak takut mati. Padahal saya bilang sama Tuhan, kalau hamba Tuhan masih takut mati itu gimana ya? Ternyata saya udah gak takut mati lagi. Kenapa? Tuhan cuma bilang begini, orang yang takut mati itu karena keterikatannya dengan dunia sangat kuat. Itu PR lagi buat saya. Keterikatannya dengan dunia sangat kuat. Percaya deh, kalau kita takut mati, coba kita renungkan apa sih sebenarnya yang masih membuat kita takut mati. Baru kita akan ketemu Yesus. Tapi Tuhan bilang gini, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Artinya tidak seorang pun akan Tuhan lepas begitu aja sakit meninggal tanpa mengenal Tuhan dengan benar, itu gak akan diberi kesempatan. Makanya kita, bila ada keluarga-keluarga di dalam anggota keluarga kita yang memang belum benar-benar kenal Yesus, berdiri di hadapan Tuhan. Harus ada satu orang berdiri. Oh nih papanya udah ninggalin sih, jadi saya juga gimana? Ibu harus berdiri di hadapan Tuhan untuk anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu bisa mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan, bisa diselamatkan. Kita jadi hamba Tuhan. Khotbah di mana-mana. Diundang di mana-mana. Anak kita, keluarga kita banyak yang binasa. Kenal Tuhan juga enggak. Karena kita nggak pernah menyampaikan, nggak pernah punya hati. Untuk punya hati aja itu harus dari Tuhan. Itu keakuratan. Jadi pastikan pulang hari ini. Jangan lagi terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sifatnya bukan kekekalan. Mulai pikirkan sesuatu yang sifatnya ini adalah harus cari makanan yang tidak dapat binasa. Dibilang apa? Makanan yang tidak dapat binasa akan membawa aku dan bertahan sampai kepada kekekalan. Ya. Jadi hari ini percaya Tuhan mau ingatkan kita. Saya
sedang ngotbahin, tapi mengingatkan, ya, mengingatkan sekalipun kita sudah tahu kebenaran, tapi kita sedang diingatkan karena arus di tengah-tengah dunia ini kuat banget, bisa bikin kita hanyut. Coba Ibrani 2 ayat 1 deh, terakhir ya, Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1.